Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Dievani Katiara Cahyani dengan NIM 212121017. Aku akan membacakan surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dakum ala bad lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, pemaknaan pada surat ini yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam suatu pernikahan. Ya, yang perlu kita tahu dalam menjaga keseimbangan dalam pembagian harta dan keberlanjutan kehidupan berkeluarga nantinya. Nah, ini juga tuh ngingetin sama suami untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan baik terhadap istri mereka juga. Nah, ayat ini juga memberikan petunjuk dalam penanganan suatu konflik dalam pernikahan. Nah, dalam misalnya yang pertama dalam pembagian harta, suami dan istri ini tuh harus berusaha menjaga keseimbangan pengeluaran, pendapatan di rumah, di keluarga mereka. Mereka harus sama-sama berdiskusi karena kunci dari hubungan itu adalah komunikasi, harus saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama tentang bagaimana uang akan digunakan untuk kepentingan keluarga, entah untuk membeli keperluan sandang, pangan, atau papan. Terus yang kedua juga perlindungan dan perhatian terhadap istri. Suami ini juga diberi tugas untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di keluarganya untuk menjaga dan melindungi istri dan keluarganya. Ini mencakup memberikan dukungan secara emosional, fisik, dan finansialnya juga. Yang terakhir itu ada menyelesaikan konflik dengan bijak. Ayat ini juga memberikan pedoman tentang cara menangani suatu konflik dalam pernikahan tersebut. Langkah-langkahnya itu melibatkan peringatan, pemisahan dalam tempat tidur. Kan banyak juga yang kayak suami istri yang masih tinggal dalam satu rumah tapi tidak dengan satu ranjang. Dan sebagai langkah terakhir pukulan ringan, dan ini harus dihindari jika memungkinkan. Ini harus selalu diterapkan dengan bijak dan dalam konteks hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya saya akan membacakan surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Pemaknaan dalam surat ini yaitu ayat ini tuh menyoroti prinsip-prinsip berbelas kasih, harus dermawan dan sabar dalam kehidupan sehari-hari, serta betapa pentingnya menjalankan ibadah dan beramal secara konsisten. Misal dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat dan ibadah, orang-orang yang beriman diharapkan untuk mendirikan sholat secara teratur. Ya, kalau misalnya sholat kan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ya kita harus menjalankan sholat wajib 5 kali sehari dalam kondisi apapun, mau sesibuk apapun kita harus tetap menyempatkan waktu itu. Mau keadaan kita lagi senang, lagi susah, tetap harus menyempatkan waktu itu. Jangan memberatkan suatu hal untuk ibadah. Yang kedua itu menginfakkan rezeki. Ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya berderma dan bersedekah. Seseorang seharusnya tidak hanya memberikan ketika ia dalam keadaan bercukupan. Kita tuh gak harus pas lagi kita
ada uang, kita lagi berkecukupan, nah di saat itu doang kita bersedekah. Tapi pas kita lagi di bawah, seenggaknya kita punya, kita dalam kondisi di kosan, kita punya barang yang bisa diberi sedikit pun ke teman kita yang sedang membutuhkan, itu beri aja, nggak usah takut kayak gimana nantinya, karena apa yang kita tanam suatu saat itu yang akan kita tuai nantinya. Terus menahan amarah. Nah, ayat ini tuh juga mencerminkan pentingnya menjaga emosional kita dan mengendalikan amarah. Nah, kesabaran dan kemauan untuk memaafkan kesalahan orang lain tuh emang gak mudah. Semua orang tuh pasti merasakan yang namanya kesulitan dalam menjaga emosinya, mengendalikan amarah ketika emosi. Tapi setidaknya kita harus berusaha menahan itu semua, karena itu semua adalah sifatnya syaitan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffi wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pada ayat ini kita diajarkan untuk pentingnya bertauhid, keyakinan dalam satu Tuhan, dan kewajiban untuk berperilaku baik terhadap orang tua. Tujuan dari ayat ini tuh sebenarnya untuk mengingetin kita, umat Islam, agar tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dan untuk memperlakukan orang tua dengan kasih sayang, hormat, dan penuh dengan kesabaran. Sebagai umat muslim, kita wajib menjaga keyakinan dalam agama kita untuk tidak menyembah selain Allah, dan menjaga keyakinan dalam Allah yang satu. Nah, untuk perilaku hormat kepada orang tua itu kayak kita tuh berbicara kepada orang tua kita dengan sopan, dengan lemah lembut, menghindari perilaku kasar dan merendahkannya. Janganlah kalau misalnya kita lagi disuruh kita berkata nanti gitu apa gimana. Kita harus, kalau misalnya kita emang tidak bisa menjalankan apa yang beliau suruh saat itu juga, sebaiknya kita bilang dengan baik-baik, maaf Pak, Bu, kita tidak bisa saat ini juga, nunggu beberapa menit lagi. Kita kasih alasan yang jelas kenapa saat ini kita tidak bisa melakukan apa yang beliau suruh lakukan kepada kita. Terus jangan selalu mengeluh atau marah kepada orang tua, karena ayat ini juga melarang penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan kepada orang tua. Jadi kalau misalnya kita emang emosi, kita lagi bertengkar dengan orang tua kita, sebaiknya kita meredam emosi itu, menjaga emosional itu, menjaga amarah kita. Kalau misalnya emang emosi banget ya kita beristighfar, kita keluar dari rumah, kita main menenangkan diri dulu, baru nanti kalau misalnya diri kita sudah adem, sudah tentram, kita baru ngomong baik-baik kepada orang tua kita, karena kehormatan dan kesabaran adalah kunci dari semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat ini adalah membahas tentang pernikahan dalam Islam. Salah satu makna kehidupan berpasangan dalam ayat ini ada yang menggarisbawahi makna dan tujuan pernikahan dalam Islam.
Suami dan istri dianggap sebagai pelindung serta pendamping satu sama lain yang saling melengkapi dan saling memberi perlindungan secara emosional dan saling menolonglah satu sama lain, intinya kayak gitu. Dan dalam konteks ini juga adanya kerjasama dan kesetiaan dan dukungan antara suami dan istri. Kalau misalnya suami kita sedang melakukan sesuatu, kita harus mendukungnya. Dan kalau misalnya istri kita juga, kalau misalnya seorang istri mau melakukan sesuatu, kita sebagai seorang suami juga harus mendukungnya dengan rasa yang bahagia, dengan mendukungnya juga harus dalam kebaikan, saling melindungi dalam suatu hal yang membahayakan di dalam pernikahan mereka. Jangan sampai kayak misalnya contoh melindungi dalam hal yang membahayakan di pernikahan mereka. Misalnya ada orang yang udah berniat menjadi pelakor, itu kalian malah membukakan pintu tersebut untuk masuk ke dalam pernikahan mereka. Itu na'udzubillahi min zalik. Terus yang selanjutnya itu yaitu kepedulian dan perlindungan. Nah, suami istri ini juga harus peduli satu sama lain. Kayak misalnya suami belum makan, ya kita tuh harus kayak nanya, "Mas, udah makan belum?" Kita masakin di rumah kayak gitu. Kita harus juga suami harus melindungi istri dari segala bentuk bahaya, baik secara fisik maupun emosional. Jangan misalnya istri lagi di rumah sendirian, jangan selalu meninggalkan istri itu selalu sendirian di rumah walaupun tentang pekerjaan. Setidaknya untuk kita ngamanin menjaga keamanan, bentuk suatu perlindungan, kita bisa kasih CCTV di sudut-sudut rumah biar kita tuh tahu kalau misalkan kita lagi kerja, seorang suami lagi kerja atau pergi keluar kota, di rumah cuma ada istri atau anak. Jadi kita bisa memantau, kita tetap memantau apa gerak-gerik apa yang terjadi di rumah, siapa saja yang habis datang ke rumah. Seperti itu tuh merupakan bentuk perlindungan di dalam keluarga itu. Jadi sekian, dan ini merupakan renungan ya. Dari surat An-Nisa ayat 32, renungan yang bisa saya ambil adalah bahwa dalam sebuah pernikahan, kerjasama, penghargaan, dan saling peduli dalam aspek-aspek berikut kayak fisik, emosional, dan finansial adalah kunci dari kebahagiaan dan keharmonisan di dalam keluarga. Dan renungan yang bisa saya ambil dari surat At-Talaq ayat 7, yaitu bahwa penghormatan, kesabaran, dan perawatan terhadap orang tua itu merupakan tindakan yang sangat dihargai dalam Islam dan dapat membentuk suatu karakter yang baik pada manusia. Dan renungan yang bisa saya ambil dari surat Al-Isra ayat 23, yaitu menjaga kesucian, keyakinan agama, dan berhubungan baik dengan orang tua adalah pondasi yang penting dalam hidup manusia yang bermakna ini. Dan yang terakhir, renungan yang bisa saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu bahwa pernikahan dalam Islam adalah hubungan yang seharusnya didasari oleh cinta, oleh kerjasama, dan saling melindungi satu sama lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.